Mana kita ketahui bahwa pasca COVID-19 pertumbuhan ekonomi Bali triwulan pertama sudah minus ya, paling besar kontraksinya di seluruh Bali. Ya karena ekonomi Bali kan hampir 50% ditopang oleh sektor pariwisata. Namun kita patut berbangga juga dengan adanya pembukaan tantangan kehidupan era baru dan bukanya mulai pariwisata lokal, pariwisata Nusantara yang pertanggal 31 Juli. Kami yakin seyakin-yakinnya dan anugerah dari Tuhan itu sang dewasa, pastinya kita akan bangkit. Harus percaya untuk kita bangkit kembali dan menata kehidupan termasuk ekonomi, terutama menghidupkan sektor-sektor yang sebelumnya mungkin perlu kita optimal kembali seperti pertanian yang sebelumnya berkontribusi hampir 13%, mungkin kita bisa tingkatkan kembali mungkin mencapai ya 20-25%, sehingga nanti sejajar dengan perekonomian lainnya, sektor lain dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Bali. Dan kami BPD Bali sebagaimana visi kami untuk melayani UMKM, kami mempunyai program-program untuk pemberdayaan UMKM, terutama pada sektor pertanian, sektor lain, sektor pendukung pariwisata. Ya, kurang lebih itu kita akan optimalkan juga, dan sampai dengan saat ini kita berusaha untuk pelaku-pelaku ekonomi juga bisa hidup karena kita melakukan juga restrukturisasi kredit kan gitu. Dan juga kami dari sisi permodalan termasuk juga untuk pemberdayaan masyarakat tetap akan menyalurkan kredit usaha rakyat. KUR. Ya, KUR ya. Dalam kondisi, walaupun dalam kondisi pandemi Covid, ekonomi yang mengalami kontraksi, tekanan yang luar biasa, BPD tetap karena masih ada potensi tuh sektor-sektor yang bisa mendorong untuk pemberdayaan termasuk peningkatan kapasitas ekonomi kita. Oke, kita coba untuk di sektor pertanian, Pak. Mungkin ada komitmen khusus yang sudah diwujudkan selama ini terhadap sektor pertanian, bagaimana kita sepakat bahwa kontribusi kan hanya 13%, sangat timpang dengan pariwisata. Komitmen untuk pertanian seperti apa yang sudah dilakukan? Kita dengan UMKM, kemudian pemberdayaan perekonomian di sektor pertanian, kita kan share untuk pertanian kredit kita hampir sudah 800 miliar ya. 800 miliar lumayan cukup besar, dan kita akan dorong terus karena kita juga mendekati komunitas-komunitas petani yang memang terorganisir dan bisa kita kedepannya harus didukung dengan digitalisasi, karena dengan digitalisasi hasil-hasil pertanian bisa dimunculkan di dalam publikasi, kemudian mungkin atau bisa di marketplace kan bisa masyarakat lebih tahu. Ekosistem itu kita bangun, termasuk kita juga menyiapkan layanan non tunai, sehingga ke depan dalam tata kehidupan era baru ini selain pemberdayaan dari sektor yang menumbuhkan pertanian secara umum, kita juga mengharapkan petani-petani menggunakan juga pupuk-pupuk organik juga. Ya, kita inginkan kesuburan tanah dan lain-lain itu ya berdaya, dan kita kerjasama dengan dinas terkait. Jadi ini bagian dari momentum bagaimana kedepannya nanti, kalaupun ekonomi kita pandemi sudah berlalu, bahwa ada komitmen agar tidak hanya menjadikan sektor pariwisata sebagai tumpuan ya Pak ya, tapi juga tidak hanya pariwisata menjadi tumpuan, pertanian juga bisa menjadi tumpuan. Kemudian dalam arti luas kan, di situ adanya peternakan, karena potensi sapi Bali dan lain-lain kan cukup besar, dan itu kita sebelumnya sudah membiayai untuk peternakan dan lain-lain cukup besar juga. Ya, ada yang mengatakan atau ada harapan sebenarnya BPD menjadi bank rakyatnya Bali. Apakah komitmen ini juga ada di dalam internal BPD sendiri? Bagaimana menjadikan BPD sebagai bank rakyatnya Bali? Kalau kita kembali flashback pendirian Bank BPD tahun 62 itu kan di situ Undang-Undang 1362 bahwa fungsi BPD sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian di Bali, sebagai sumber pendapatan asli daerah, sehingga pemegang kas daerah. Sehingga kita apa yang menjadi
fungsi yang telah ditetapkan dalam undang-undang itu kita harus implementasikan, dan kami jabarkan dalam corporate plan termasuk dalam rencana bisnis bank. Karena potensi ini kalau nggak kita pegang kan, apa yang kita keluar Pak, di Bali kan masih banyak yang harus kita penuhi. Dan kita berusaha melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro lainnya sehingga persaingan tidak sehat lah. Persaingan sehat itu tidak timbul seperti itu kan, saling bersinergi, win-win solution. Jadi berkolaborasi